I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life worth. Ya, jumpa lagi dalam Diskominfo Menyapa. Telah hadir bersama dengan kita Bapak-bapak yang punya kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Saat ini sudah hadir bersama dengan kita salah satu narasumber, Bapak Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Kepala Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga ada dua narasumber dari partai politik yang sudah hadir di saat ini, Bapak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Maluku Barat Daya, dan juga Bapak Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Maluku Barat Daya. Selamat datang Bapak-bapak dalam ruang podcast kita di saat ini. Pertama-tama kita akan lebih banyak bercerita atau berdialog terkait dengan tahapan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual partai politik. Dan oleh karena itu mungkin sedini mungkin kami informasikan bahwa seharusnya semua partai politik harusnya kita undang dalam kesempatan seperti ini. Namun mengingat ruang yang tersedia tetapi juga waktu, akhirnya kami hanya bisa mengundang dua partai. Tetapi bukan berarti kami lalu menganulir partai-partai yang lain. Hanya karena waktu, jadi kami hanya bisa mengundang dua partai ini. Tetapi ada agenda-agenda lain sesuai dengan tahapan yang akan kami buka, sehingga partai-partai yang lain juga pada waktunya kami akan bisa mengundang mereka dalam sesi dialog seperti ini. Oleh karena itu tidak membuang lagi banyak waktu, kita akan berbincang bersama dengan bapak-bapak narasumber. Mungkin saya lebih dahulu bersama dengan Bapak Ketua KPU, Bapak Christian Talupor. Kita akan berbincang terkait dengan seluruh tanggung jawab KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka mempersiapkan segala hal terkait dengan pemilu serentak 2024 ini. Ya Bapak, sejauh mana persiapan dari pihak KPU sendiri dan juga apa saja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dalam seluruh persiapan pemilihan serentak tahun 2024? Ya, terima kasih. Ini panggilannya Pak saja ya, ya. atau Mas? Pak saja Pak. Mas Ateng, host kita ya. hari ini. Selamat siang kepada teman pemilih se-Kabupaten Maluku Barat Daya. Izinkan saya juga menyapa teman-teman yang hadir, Pak Teori Raki, anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, juga Pak Oyang, Pak Borel, ya, Ketua DPD Partai Nasdem, dan juga yang berkesempatan hadir Pak Erik Angki, Ketua DPC Partai Hanura. Selamat siang dan kalwir untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada teman-teman Kominfo atas waktu yang spesial ini. Kami diundang hadir di sini sebagai narasumber dalam podcast ini. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti ini penting untuk dilaksanakan. Karena apa yang teman-teman laksanakan hari ini juga membantu kami dalam hal melakukan sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 nanti. Nah, berbicara tentang tahapan yang tadi Pak host tanyakan, Mas host tanyakan tadi, dapat kami jelaskan. Maaf ya kalau memangnya agak panjang, tolong jangan dipotong karena ini penjelasannya mungkin cukup mendetail nanti. Karena kalau kita berbicara tentang tahapan ini kan istilahnya populer, tahapan pemilu, tetapi kemudian bagi sebagian kalangan ada pertanyaan. Ada dua aspek besar di sini, ada dua kalangan di sini. Yang pertama itu kalau pegiat pemilu, orang-orang yang sudah terbiasa berkecimpung dalam dunia kepemiluan, pemerhati pemilu itu mungkin sedikit banyak bisa mengerti tentang tahapan. Tetapi kalau untuk yang masyarakat awam, orang awam, dalam pertanyaan tahapan pemilu 2024 itu apa? Nah, kami ingin jelaskan di sini di awal
bahwasanya tahapan pemilu 2024 itu memang pelaksanaannya nanti di tahun 2024. Ya. Tetapi selayaknya tahapan kalau kita artikan satu rangkaian kegiatan yang akan bermuara di tanggal 14 Februari pada saat pemberian suara nanti di TPS. Tetapi sebelumnya itu, kalau kita melihat Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, itu tahapan pemilu itu dia dilaksanakan paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau kita itu mundur 2024 14 Februari 2024 itu mundur, itu tahapan kita itu sudah jalan itu sejak 14 Juni 2022. Ini ditandai dengan peluncuran tahapan pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU seluruh Indonesia secara serentak. Kemudian kalau kita mencermati sistem pemilu kita, sistem pemilu di Indonesia ada empat faktor strategis yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pemilu kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mekanisme pencalonan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan metode pemberian suara di TPS nanti. Kemudian yang terakhir itu berbicara tentang formulasi atau cara penghitungan keterpilihan calon. Jadi 4 faktor ini yang memang penting dan berpengaruh sekali. Kalau teman-teman pemilih yang ada di yang menonton podcast ini bisa memahami ini secara utuh, kemudian menyampaikan secara luas, kami percaya ada pemahaman yang menyeluruh yang sama yang dimiliki oleh masyarakat MBD, sehingga tahapan pemilu itu tidak kemudian dimaknai bahwa oh ya hanya pada saat pencoblosan. Tetapi ada tahapan-tahapan yang mendahulunya. Nah, kalau sekarang ini kami di KPU sementara berada pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Kalau Undang-Undang 7 2017 itu mengamanatkan pendaftaran partai politik itu dilakukan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kemarin tanggal 1 terhitung tanggal 1 sampai 14 Agustus masih kita dalam tahapan pendaftaran ya Pak Hos ya. Ya. Itu kita sementara ada dalam tahapan pendaftaran partai. Kemudian nanti tahapan ini dia akan berjalan sampai pada 14 bulan sebelum pemungutan suara. Itu kita akan ada dalam penetapan peserta. Jadi kalau kita hitung tanggalnya itu dia nanti ada di tanggal 14 Desember. 14 Desember 2022. Kita sudah dalam penetapan partai politik peserta. Kemudian kita nanti 2024 itu akan ada 5 jenis pemilu. Yang pertama pemilihan Pilpres dan kemudian legislatif, dalam hal ini DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Nah, berkaitan dengan ini, mekanisme untuk legislatif dalam hal ini DPR mulai dari tingkat pusat sampai ke kabupaten itu sama. Dan sementara kita jalan, nanti dalam tahun ini juga kita akan sudah ada dalam satu kegiatan khusus untuk calon DPD, calon dari perseorangan. Dimulai juga tahun ini mereka akan menyampaikan data dukungannya untuk kemudian nanti kita akan verifikasi juga
Jadi untuk DPD dan teman-teman parpol nanti yang nanti lolos ditetapkan setelah tanggal 14 Desember, itu nanti mereka akan mulai mendaftar kalau saya tidak salah itu ada sekitar bulan Mei. Bulan Mei 2023. Sementara untuk Pilpres nanti calonnya itu akan mulai mendaftar sekitar bulan Agustus. Kalau saya tidak salah ingat. Nah, berkaitan dengan yang tadi Pak host tanyakan, ya soal kendala-kendala ya, Pak ya. Ya. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang kalau sampai hari ini untuk pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik itu masih ada di tingkat level KPU RI. Jadi semua partai politik menginput datanya melalui sistem aplikasi SIPOL, kemudian oleh KPU RI. Nanti setelah tanggal 14 Agustus, hari terakhir pendaftaran, kemudian tanggal 16 Agustus nanti, melalui SIPOL kita akan diserahkan atau diberitahukan berkaitan dengan potensi-potensi keanggotaan partai politik yang mungkin potensi ganda atau potensi tidak memenuhi syarat. Kita akan lakukan klarifikasi. Tahapannya masih di situ. Jadi kita nanti klarifikasi dulu, teman-teman. Misalnya begini Pak Host ya, ada pengurus partai yang kemudian ternyata dia juga terdaftar di partai lain sebagai pengurus, atau mungkin ada anggota partai yang dia terdaftar juga di partai lain sebagai anggota. Nah, yang seperti ini akan kita KPU Kabupaten Kota akan menyampaikan ke teman-teman partai calon peserta pemilu untuk dapat menghadirkan di kantor KPU untuk kita lakukan klarifikasi. Itu tahapannya. Jadi untuk sementara kita masih di situ. Setelah itu selesai, tahapan verifikasi administrasinya selesai, kemudian kita akan sampai ke tahapan verifikasi faktual. Nah, terhadap verifikasi faktual ini hanya beberapa partai yang dilakukan verifikasi faktual, yaitu partai yang tidak lolos parlemen threshold PT dan juga partai baru. Jadi partai yang sebagai peserta pemilu 2019 tapi kemudian ternyata tidak lolos PT, itu kita lakukan verifikasi faktual, dan juga partai yang baru mendaftar. Nah, sampai hari ini informasinya yang kami selalu update di KPU MBD, sampai hari ini kurang lebih ada 17 partai yang sudah melakukan proses pendaftaran di KPU RI. Dan kami KPU selaku institusi yang sifatnya nasional, kami tetap menanti instruksi, menanti arahan berkaitan dengan tindak lanjut ataupun operasional ke depan. Kami juga selalu dan senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini teman Bawaslu dan juga teman-teman partai politik berkaitan dengan tugas-tugas kami. Mungkin yang pertama sebagai pengantar bisa kami sampaikan demikian, host, dan kami kembalikan. Ya, baik Pak Kres atas penjelasannya terkait dengan PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol. Itu artinya bahwa semua parpol yang saat ini ada itu semuanya dalam penetapannya sebagai calon peserta pemilu. Ya, jadi yang sudah melakukan pendaftaran, ya. Jadi kita coba runut lagi kembali dari awal. Tanggal 22 Juni itu teman-teman partai politik itu sudah diberikan kesempatan untuk menyurati menyurati KPU untuk mendapatkan username dan password. Nah, ini sifatnya langsung terpusat, Pak. Dia di KPU RI, jadi kami di Kabupaten Kota ini sifatnya hanya menanti. Nah, ketika teman-teman partai itu setelah mengambil username dan password, seluruh persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang maupun PKPU berkaitan dengan pendaftaran parpol itu di-input di sana. Jadi sifatnya sudah paperless begitu, tidak lagi membawa kertas bertumpuk-tumpuk ketika melakukan pendaftaran, tetapi di-input. Nah, setelah menginput,
pada hari pembukaan pendaftaran atau setelah KPU mengumumkan tahapan pendaftaran dimulai, teman-teman partai kemudian sampai ke KPU dan melaporkan, menyampaikan pendaftarannya. Di situ mereka akan diberikan tanda terima. Jadi tanda terima ini sifatnya hanya masih lengkap, belum lengkap. Lengkap, belum lengkap. Kalau belum lengkap nanti dilengkapi. Kalau sudah lengkap maka lengkap. Nah setelah itu baru kemudian dilakukan verifikasi. Dan proses ini sementara berjalan mereka ini masih dalam status yang tadi saya katakan. Calon peserta. Calon peserta pemilu. Makanya tadi harusnya di awal saya sampaikan ya. Bagusnya kegiatan seperti ini mungkin teman-teman partai politik itu semua dihadirkan, sehingga tidak terkesan bahwa teman-teman Kominfo hanya mengundang 1 atau 2 partai saja. Tapi kami sangat berharap ke depannya bisa ada kegiatan-kegiatan lain dalam suasana yang lebih rileks begitu, bisa undang semua teman-teman partai, calon peserta pemilu yang ada di MBD untuk sama-sama duduk semeja dan berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang memang patut perlu untuk didiskusikan. Iya, baik, terima kasih Pak Kres. Mungkin kami coba menggali informasi dari teman-teman calon peserta pemilu. Di sini bersama dengan Bapak Oyang Borel terkait dengan seluruh persiapan-persiapan ini, apakah teman-teman di tingkat DPD juga harus menyiapkan dokumen-dokumen itu? Mungkin disilakan Pak. Baik, terima kasih Pos atas kesempatan dan waktunya yang diberikan buat saya. Sebelum saya menyampaikan apa yang jadi pertanyaan dari Pos, saya perlu menyapa dulu kita semuanya di sini, Pak Ketua KPU, Pak Komisioner KPU yang sempat hadir, yang sebagai mitra kerja kami, rekan saya Pak Erik Angki dari Partai Hanura, serta pemirsa yang nanti menonton acara ini. Terima kasih banyak sekali dan penghargaan yang kami berikan buat Kominfo yang sudah dapat melaksanakan kegiatan ini. Terkait dengan apa yang dipertanyakan buat kami dari sisi partai politik, kami tetap taat dan tunduk terhadap semua aturan perundang-undangan terkait dengan pemilu 2024. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU terkait dengan tahapannya, lebih awal sebelum masuk ke tahapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2024 secara internal partai, kami sudah diarahkan untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan pendaftaran partai politik dalam rangka mengikuti pendaftaran di KPU RI dan selanjutnya nanti akan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Apa saja yang kami siapkan? Yang pertama adalah kepengurusan dari semua tingkatan, baik di kabupaten, kecamatan, desa, dan ada juga keanggotaan partai. Begitu pula infrastruktur yang lain berupa kantor. Dan itu semua kami masuk ke sistem sipol yang diberikan oleh KPU buat semua partai politik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi bahwa kami tidak pegang dokumen lagi ke KPU, tapi kami semua lewat sipol dan menginput semua data sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Prinsipnya bahwa Partai Nasdem sudah siap untuk mengikuti pemilu 2024. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak Oyang. Terkait dengan seluruh persiapan dokumen-dokumen itu, apakah memang secara mudah atau gampang untuk mendapatkannya atau memang ada punya kesulitan-kesulitan tertentu Pak? Artinya sebelum masuk ke tahapan-tahapan yang ada, jauh-jauh hari kan kami sudah mempersiapkan itu. Administrasi terhadap semua proses tahapan yang ada. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa administrasi tentang kepengurusan partai mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa dusun. Begitupun ada pula di luar daripada kepengurusan ada juga keanggotaan partai yang perlu kami laporkan juga ke DPP. Untuk itu DPP saring
supaya semua data yang masuk ke server DPP sebelum DPP daftarkan ke KPU, bahwa data yang dimasukkan oleh DPP itu adalah data yang sudah valid. Tidak ada perbedaan antara KTP, nama di KTP dan EKTA, atau ada keanggotaan yang mungkin ada terlibat di partai yang lain. Nah, itu semua datanya sudah disaring, diupdatekan di DPP, baru DPP bawa data-data itu seluruh Indonesia untuk didaftarkan di KPU RI. Ya baik, kalau kita mendengar penjelasan dari Bapak Oyang, berarti kita bisa punya kesimpulan sementara bahwa Partai Nasdem sudah sangat siap untuk mengikut sebagai peserta pemilu 2024. Ya mungkin dengan hal yang sama mungkin bisa kita dengar dari teman-teman dari Partai Hanura. Di sini ada Pak Erik Angki, mungkin bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan seluruh persiapan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Host. Sebelum saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal, saya menyapa dulu sahabat-sahabat saya. Ada Pak Borel selaku Ketua Nasdem, Ketua KPU, Pak Theo dari Bawaslu, dan Mas Host. Spesial untuk seluruh basudara yang ikut mendengar broadcast kita hari ini. Selamat sore, siang menjelang sore, kalwedo untuk kita semua. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, paling tidak mewakili partai politik non parlemen. Beta kira non parlemen ini tidak ada anggota DPRD di pusat. Karena kalau beta bilang non parlemen, ya beta percaya bahwa, mohon maaf, bisa saja tidak semua masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang menonton broadcast ini, mereka tidak begitu nanggap parlemen. Jadi kadang-kadang ada istilah ya DPR ini DPR di mana kan level. Yang saya maksudkan adalah DPR RI atau DPR di pusat. Ini menarik sekali sebenarnya. Yang pertama, tentu saya juga memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana menempatkan kami sebagai salah satu partai calon peserta pemilu 2024 yang tidak diistimewakan. Ya kebetulan kita dibatasi dengan berbagai hal sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Host, dan saya percaya tidak ada tebang pilih dan lain-lain. Saya juga percaya, yakin bahwa next time Kominfo juga akan menjadi inisiator, salah satu inisiator terdepan di daerah ini untuk terus menginisiasi kegiatan-kegiatan kita seperti ini, dan juga ya tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya karena kita mau pemilu terus, ya judulnya pemilu terus. Kalau saya boleh usul nih, keluar sedikit ini tidak sampai sebagaimana yang diharapkan oleh ya kalau bisa pemerintahan ini kan punya kita. Mumpung dengan adanya momen kegiatan-kegiatan seperti ini, beta kira ini cepat sarana untuk memberi informasi kepada semua orang, teristimewa seluruh masyarakat kita di Maluku Barat Daya. Apalagi karakteristik kita kan tahu sendiri, sinyal juga pas-pasan. Yang paling ini kompleks adalah wilayah kepulauan. Jadi bagaimana kecepatan dan ketepatan informasi ini sampai ke masyarakat, dan juga diskusinya tidak sekedar datar-datar. Mungkin kita bisa ya mengundang dari kalangan yang ini terkait dengan semua rangkaian program dan kebijakan pemerintahan setiap tahunnya. Baik, menarik sekali dari topik tema pertemuan kita di hari ini menjelang pemilu, dan tentunya sebagai salah satu partai calon, partai peserta pemilu, mungkin saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kompleksitasnya di sini, sehingga pemirsa juga tahu berbeda antara partainya Pak Borel dengan saya dalam proses secara teknis
dalam menghadapi proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan tentu diawasi oleh ada wasit dari Bawaslu. Nah, menariknya di mana? Ada sedikit berbeda ya, barangkali secara teknis dalam proses verifikasi. Jadi khusus kepada kami, calon partai-partai politik calon peserta pemilu yang non parlemen, alias tidak memiliki DPR RI atau DPR di pusat, kita akan mengikuti dua tahap. Satu verifikasi dan yang kedua faktual. Apa itu faktual? Menghadirkan orang sebagaimana yang tadi dijelaskan. Saya kira, menurut saya, ketika saya mencermati berbagai perubahan regulasi terkait dengan teknis tahapan-tahapan untuk pemilu 2024 tidak bergeser atau berbeda terlalu jauh. Dulu sebelum pemilu 2019 metodenya hampir-hampir sama. Kita mengikuti seluruh tahapan, mempersiapkan kepengurusan dengan standar presentasi apa lain-lain, kantor, sekretariat, akta, partai, notaris dan lain-lain secara administrasi. Dan melalui semua proses itu kami Partai Hanura diizinkan untuk mengikuti pemilu sebagai partai peserta pemilu saat ini 2019. Bagaimana dengan 2024? Tahapannya beda-beda tipis. Nah, yang tadi saya sampaikan berbeda kami dengan partainya Pak Borel, yang kami tahu mereka karena memenuhi parliamentary threshold yang diverifikasi hanya administrasi. Ya kalau salah kebetulan ada Pak Ketua KPUD nanti bisa dikoreksi. Ya berbedanya dengan kami di situ. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bagi kami, ya saya kira ini bagian daripada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam proses verifikasi sebelum momen kompetisi itu dia tiba pada bulan Februari 2024. 2024 pada bulan Februari, 14 Februari itu final dari seluruh tahap. Mereka hanya menyampaikan hak pilih mereka. Tapi berapa waktu sebelum itu seluruh partai politik mereka akan berlomba-lomba setelah mereka ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah sampai dengan hari ini terkonfirmasi bagi kami di atas 70-an kalau tidak salah partai calon peserta pemilu yang mendaftar. Bahwa nanti mereka ikut sebagai peserta atau tidak, kewenangannya ada pada KPU. Tetapi kami kemudian membayangkan sebelum pemilu 2024 kami teringat akan proses 2009. 2009 pemilu 2009 yang lalu, menariknya adalah kurang lebih ada 40-an partai. 2019 14 ke 19 terjadi perampingan dan hanya 10-20 partai. Sekarang 70 mendaftar. Kami estimasikan kurang lebih 2-30% partai itu akan gugur, maka kemungkinan suasana 2009 pemilu itu akan kita ulangi khususnya di wilayah Maluku Barat Daya pada 2024 nanti. Tantangannya apa, Mas Hos? Kami dan kawan-kawan kami di partai lain yang baru mendaftar sebagai partai politik, dan kita akan sama-sama menjalani proses yang sama. Tidak ada beda, sama. Kondisi kita di sini geografis kepulauan, masyarakat kita terbatas, sumber daya manusia kita terbatas. Tentu semua partai punya cara, dan memang kami harus akui, walaupun partai kami ini didirikan tahun 2006 dan baru mengikuti pemilu beberapa kali. Dan walaupun 2019 kami mengikuti pemilu dan persiapan kami untuk menghadapi pemilu 2024, bagi kami ada tantangan, karena ya saya kira ada partai-partai mana-mana lah, ada dinamika, kemudian ada masuk keluar, arus masuk keluar ya, kalau air laut aja pasang surut, ada pengurus keanggotaan yang datang kemudian ada yang pergi. Dibayangkan jumlah penduduk kita terbatas, minat saudara-saudara kita itu terlibat dalam
organisasi partai politik itu ya menurut saya di bawah rata-rata. Belum lagi kita ada sistem caplok menyaplok di partai politik karena kejar mengejar kepengurusan. Kadang-kadang ambil pengurus tidak terkonfirmasi, dan mudah-mudahan ke depan dalam proses verifikasi faktual nanti tidak ada saudara-saudara kita yang punya anggota ganda. Kalau ganda ya pasti ada klarifikasi dan lain-lain. Nah, ini bagi kami tantangan yang kemungkinan besar menurut saya akan jadi salah satu temuan yang akan ditemukan oleh kawan-kawan kita di KPU. Kenapa keterbatasan kita yang tadi sampaikan partai begitu banyak, dan kita kadang-kadang kesulitan komunikasi karena wilayah kepulauan dan lain-lain ya, sehingga mengakibatkan hal-hal ini ya menurut saya potensinya besar sekali. Ya baik, terakhir sebelum saya kembalikan barangkali ya, sekaligus saya informasikan barangkali hari ini kalau tidak salah jam 2 waktu kami Partai Hanura secara resmi akan mengangkat daripada pukul 2, dan kami nyatakan bahwa dalam pantauan kami sampai hari ini secara MPD kami siap. Semua persyaratan yang diamanatkan oleh undang-undang pemilu maupun peraturan KPU sudah kami mencoba memenuhi beberapa waktu yang lalu, dan sampai hari ini kami memastikan bahwa Partai Hanura secara nasional siap untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, Pak Erik atas ulasannya, dan mungkin bisa kita perdalam lagi terkait dengan minat sebenarnya dari sisi masyarakat kita ini, apakah memang orang lalu tidak terlalu berminat menjadi anggota partai apalagi menjadi pengurus partai? Memang itu menjadi temuan. Ya, saya kira saya bisa pastikan bahwa ya motivasi keinginan orang berpartai ini kan berbeda-beda. Dan secara versi saya ketika saya mencoba mengkonsolidasikan partai, lain soal bahwa partai itu tidak suka figur, tidak suka partainya, kan macam-macam. Ya. Tapi memang ini kesulitan-kesulitan yang kami tidak asal main caplok. Nah, saya punya pengalaman ketika saya mendapat kepercayaan untuk memimpin Partai Hanura. Dulu kita satu kursi di DPRD di MPD. Begitu saya mendapat kepercayaan untuk dan itu yang saya bisa jadikan sebagai pengalaman saya dalam mengikuti semua proses politik yang terjadi di wilayah ini. Iya. Ya walaupun itu memang kendala yang rumit sekali ditemukan, tapi sampai hari ini kalau memang informasinya sudah siap untuk mendaftarkan diri, artinya Bapak optimis bahwa Partai Hanura siap. Saya sangat optimis. Kita walaupun sejumlah tantangan-tantangan sebagaimana yang tadi saya gambarkan kita sempat hadapi, dan saya pastikan bahwa bukan saja Partai Hanura, partai lain juga pasti menemukan hal yang sama. Kalau ruang ini dibuka ya kita bisa buka-bukaan di sini. Kenapa sampai minat mereka tidak berpartai? Simpel itu. Dan itu kita jadikan sebagai referensi kuat. Tapi itu tidak melunturkan semangat kami. Saya kira partai politik ada juga untuk memberikan sebuah proses pendidikan dalam rangka memperkuat sumber daya manusia kita, saya kira. Iya, terima kasih Pak Erik. Kita coba lagi berbincang dengan wasit ya, tadi disebutkan wasit. Hadir di sini Pak Teori Hiraki. Dari semua tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan ini, sejauh mana pandangan ataupun temuan-temuan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman di Bawaslu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, yang pertama mungkin terima kasih host dan semua aparatur yang ada di Dinas Kominfo. Terima kasih, kita memberikan apresiasi secara kelembagaan bahwa hari ini Bawaslu juga diundang dalam kegiatan podcast yang diinisiasi oleh Diskominfo Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini juga sebenarnya bagian dari membantu Bawaslu dalam tugas-tugas pengawasan. Artinya bahwa untuk meningkatkan pengetahuan ataupun informasi harus dia sampai ke masyarakat,
strategi-strategi seperti ini yang juga menjadi bagian dari tugas kami di Badan Pengawas Pemilu. Yang berikut mungkin saya sapa dulu teman-teman yang hadir sebagai narasumber, Pak Ketua KPU, Pak Krista Lupor, Pak Ketua DPD Nasdem yang ada, Pak Oyam Borel, kemudian Pak Erik dari Hanura. Kita juga berharap yang sama ke depan kalau bisa tidak hanya dua partai ini karena kondisi. Karena itu kita juga mewanti-wanti kepada masyarakat jangan sampai ya terkesan bahwa Bawaslu dan KPU duduk bersama dengan partai-partai tertentu. Ya, ini harus terklarifikasi sehingga ke depan itu paling tidak bisa menginisiasi kehadiran semua partai politik. Yang kedua berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu seperti yang ditanyakan oleh bos kita tadi, bahwa tugas kita adalah melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dan pengawasan itu dilakukan secara melekat. Kalau dalam posisi tahapan yang sementara berlangsung sesuai dengan penjelasan Pak Ketua KPU tadi, bahwa tahapan ini adalah tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi faktual, dan nanti penetapannya di Desember tanggal 14 nanti. Saya kira tahapan ini juga telah dilakukan proses pengawasan, bahkan jauh hari kita Badan Pengawas Pemilu secara nasional juga sudah mempersiapkan semua hal berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan ini. Apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan tahapan ini? Tahapan verifikasi administrasi pasca pendaftaran itu menjadi fokus kita saat ini, dan karena itu lewat regulasi baik Undang-Undang 7 2017 maupun surat edaran dan instruksi dari Bawaslu RI itu menjadi pegangan kita. Biasanya kami di Bawaslu melakukan pengawasan itu dengan instrumen yang telah disiapkan berupa alat kerja. Nah, alat kerja ini di dalamnya itu menjadi laporan kita pengawas secara berjenjang. Jadi ketika tanggal itu tahapan jalan, Bawaslu juga melakukan pengawasan, alat kerja itu disiapkan sebagai form laporan kita secara berjenjang baik ke provinsi maupun sampai di tingkat pusat. Nah, karena itu pengawasan itu tetap dilakukan secara melekat. Kalaupun yang sudah dilakukan, yang ditanyakan apa saja kendala. Sampai sejauh ini kendala kita itu masih pada sipol. Sipol yang disiapkan memang Bawaslu secara nasional juga dikasih link untuk dilakukan pengawasan di sipol. Sampai sekarang di kabupaten itu belum mengakses sipol itu, dan karena itu kita masih tetap menunggu link yang diberikan dari Bawaslu Provinsi karena ini secara berjenjang dari pusat kemudian provinsi dan kepada kita di Bawaslu Kabupaten untuk memantau langsung proses yang ada di sipol itu. Tetapi upaya-upaya yang kita lakukan sebelum sampai ke proses pengawasan terhadap sipol, kita sudah melakukan roadshow. Kemarin kebetulan saya sendiri sebagai koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, kita melakukan roadshow ke semua partai politik. Kemarin mungkin ada beberapa partai yang kita coba komunikasi, mungkin salah satu Pak Erik Angki di Hanura, kita coba komunikasi tapi belum sempat kita ketemu di sekretariat. Tapi sebagian besar partai politik yang ada di Maluku Barat Daya kita sudah datangi. Selain bersilaturahmi, ada upaya-upaya pencegahan juga yang kita sampaikan melalui peringatan-peringatan berdasarkan hasil diskusi kita dengan teman-teman pengurus yang ada di partai politik. Dalam kaitan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi. Ya, mungkin itu hal-hal yang kita telah lakukan dari lembaga Badan Pengawas Pemilu. Memang kalau secara struktural kita nanti di tahapan verifikasi faktual mungkin baru ada pembentukan pengawas di tingkat kecamatan. Dan karena itu sampai sejauh ini masih ada kendala, yaitu dari sisi personalnya. Kita di kabupaten ini kan cuman 3 pimpinan, kemudian ada staf yang tidak sampai 20-an. Kekuatan kita adalah di masyarakat. Karena itu memang yang seperti ini
sangat membantu sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan partisipatif. Mungkin itu sementara. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali di salah satu strategi dari teman-teman di Bawaslu terkait dengan kegiatan roadshow itu. Nah, dari roadshow itu sendiri, apakah memang keberadaan partai-partai politik terutama sekretariat yang sudah tersedia di setiap kecamatan dan kelurahan? Iya, memang tidak elegan kita menyebutkan nama partai di sini. Hasil roadshow kita memang ada partai-partai yang secara kesekretariatannya itu kita bisa bilang belum siap. Nah, tetapi nanti bisa dibuktikan pada saat verifikasi faktual terhadap partai yang mungkin dalam proses yang nanti akan mengikuti faktual. Tetapi untuk yang telah lolos parliamentary threshold 4% secara nasional mungkin hanya di administrasi. Nah, kita jalan ke semua partai politik yang kita temui juga memang kondisi yang tadi dijelaskan oleh teman-teman partai politik bahwa itu merupakan kendala tersendiri. Dengan jumlah pemilih kita yang hanya sekian, kemudian banyaknya partai politik yang berlomba-lomba untuk merekrut orang untuk harus jadi pengurus, jadi anggota. Dan di aturan itu 1/1000. Itu berarti jumlah penduduk kita kalau 81.000 sekian, ya harus 81 yang menjadi anggota. Nah, misalnya itu hal-hal yang menjadi kendala di teman-teman partai politik. Karena itu ketika secara keseluruhan kita roadshow kemarin, ada partai politik juga yang bagi kami juga harus mempersiapkan diri lebih. Ya, mungkin itu, Pak Host. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita juga bisa mendengar apakah juga ada strategi-strategi dari teman-teman dari KPU, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan bagaimana kami berusaha untuk melaksanakan tugas, mempersiapkan seluruh pelaksanaan tahapan dengan baik. Memang kalau secara kelembagaan di KPU sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Theo, bahwasanya memang ada hambatan yang signifikan, yang nyata berkaitan dengan ketersediaan personil. Lalu kemudian secara kelembagaan juga memang nanti dalam 2023 itu sekitar bulan Januari atau Februari itu kita akan membentuk ad hoc, lembaga ad hoc di tingkat kecamatan sampai ke desa. Nah, kami butuh itu total kalau di kecamatan sekitar 85 orang, kemudian tambah sekretariat, jadi dia ada sekitar angka 180-an. Kemudian di desa itu 3 orang anggota PPS dan juga 3 sekretariat, ada di angka sekitar 700-an. Belum dihitung sampai ke KPPS ketika hari H. Dan memang kalau kita cermati di jadwal tahapan sesuai dengan PKPU 3 2022 memang tidak nampak di sana berkaitan dengan pembentukan lembaga ad hoc. Kita itu nanti ada PKPU khusus, PKPU teknis berkaitan dengan rekrutmen lembaga ad hoc. Dan kalau dapat disampaikan di saat ini memang kemarin ketika arahan pimpinan ketika rapat koordinasi dengan Pak Gubernur di Ambon, Ketua KPU RI menyampaikan bahwa rekrutmen itu juga dia akan jalan tahun ini. Jadi sekitar bulan Oktober kita sudah mulai melakukan rekrutmen PPK dan PPS, tapi mungkin nanti pelaksanaan tugasnya itu ada di pelantikan, pengambilan sumpahnya itu ada di Januari atau Februari. Nah, berkaitan dengan ini memang kalau diperhadapkan pada tugas-tugas misalnya sampai ke verifikasi faktual, kami secara kelembagaan memang mengalami kendala yang nyata karena daerah kita, geografis kita ini kan kepulauan. Kemudian kalau semisalnya kita harus mengklarifikasi pada saat yang bersamaan, taruhlah sekarang ini saya dapatkan informasi terakhir dari 17 partai yang sudah mendaftar, itu 10 partai sudah dinyatakan lengkap berkasnya, 7 masih belum lengkap. Nah, kalau misalnya di MBD sendiri ada 17 partai yang kemudian secara administrasi lengkap, dan kemudian kita harus memverifikasi sekitar 10 misalnya yang harus melalui tahapan verifikasi faktual.
pada saat itu tersebar semua di 17 kecamatan, memang rasa-rasanya cukup sulit. Nah, oleh karena itu memang kami secara kelembagaan diperbolehkan juga untuk membentuk tim verifikasi. Tetapi lagi-lagi yang tadi disampaikan Pak Erik juga, memang kita di sini terkendala dengan sumber daya manusianya. Nah, memang ini jadi pekerjaan rumah bagi kami, tetapi ini tidak mengecilkan harapan, tidak membuat kita menjadi lemah, tapi kita tetap berharap yang terbaik. Pada saatnya semua pelaksanaan kegiatan ini bisa terselesaikan. Nah, teman pemilih dan juga seluruh masyarakat MBD yang mungkin nanti menonton podcast ini, kami ingin menyampaikan juga bahwa kesuksesan pelaksanaan tahapan ini dia bergantung di beberapa aspek. Salah satu yang paling penting adalah daftar pemilih kita. Nah, daftar pemilih kita itu kenapa dia penting? Karena dari data daftar pemilih ini barulah kita bisa menentukan jumlah TPS yang nanti digelar. Nah, kalau Undang-Undang 7 2017 dia mengamanatkan jumlah pemilih per TPS itu ada di angka 500. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya KPU RI ketika melakukan beberapa simulasi, ternyata 500 itu dianggap masih cukup tinggi, masih banyak. Kenapa? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 7 2017, TPS itu dia dibuka mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 13.00 waktu setempat, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kemudian pemilu serentak yang kemarin 2019 yang 5 surat suara tadi saya sampaikan, itu masih akan terjadi di 2024 dengan mekanisme 5 surat suara. Kemudian kalau satu TPS itu 500, 6 jam ini kurang lebih itu tidak dapat cukup. Oleh karena itu KPU RI kemudian menentukan untuk sekarang ini satu TPS itu maksimal itu 300. Nah, 300 ini juga kalau kita dapat flashback kembali, kemarin itu kan begitu banyak jatuh korban. Karena memang tadi saya sampaikan dari 4 aspek strategis sistem pemilu kita. Salah satunya mekanisme metode pemberian suara ini kan masih memilih secara langsung, datang dan kemudian mencoblos. Kemudian ada tahapan yang paling penting itu berkaitan dengan penghitungan dan rekapitulasi. Bagaimana penghitungan dan rekapitulasi itu dia mengadministrasi ekspresi pemilih tadi, memilih partai mana, memilih calon yang mana, begitu. Nah, itu dia akan butuh orang-orang yang memang yang pertama itu harus melek huruf, harus bisa membaca menulis. Nah, kalau kemudian ketika kita pasangkan dalam syarat merekrut lembaga ad hoc itu kan ijazahnya harus minimal itu SMA. Nah, jujur kita sampaikan bahwa untuk keperluan ini, pemenuhan ini, kami KPU itu beberapa kali tidak dapat memenuhinya untuk daerah-daerah tertentu. Sehingga akhirnya memang ada surat edaran dari KPU RI untuk kemudian kalau memang kualifikasi pendidikan ini dia tidak terpenuhi, yang penting bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, untuk hal ini saja memang kendalanya sudah agak rumit. Kita bisa membayangkan tahun 2019 kemarin itu begitu banyak salah tulis karena begitu banyak formulir yang harus diisi. Ketika selesai waktu pencoblosan saja sudah jam 5, jam 6 sore, mereka kerja sampai larut malam, tembus besok pagi, tembus malam, tembus pagi, 2 hari tidak istirahat, kemudian ada jatuh korban. Oleh karena itu kali ini memang KPU dalam berbagai kesempatan telah melakukan beberapa simulasi, ada rencana, ada wacana untuk kemudian 5 surat suara ini dibuat hanya 3 surat suara yang kami juga sampai hari ini kan belum ada kepastiannya, tapi tetap kita minta dukungan doa dari semua pihak. Ketika itu terlaksana, kita bisa melaksanakan pemilu ini dengan senang hati, dengan sehat, dengan riang gembira,
kami sukses pemilu, masyarakat juga sukses dalam menggelar hajatan demokrasi ini. Iya, damai. Kami berharap teman-teman partai politik, calon peserta pemilu dapat mendukung kami dengan optimal, dengan maksimal ketika kembali ke yang tadi saya sampaikan soal pemutakhiran data pemilih, teman-teman bisa maksimal membantu KPU, membantu penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk kemudian secara luas menyampaikan ini ke konstituen di aras terbawah, mempersiapkan seluruh dokumen dalam rangka harus terdaftar. Karena syarat pemilih warga negara Indonesia berusia 17 tahun sudah kawin atau pernah kawin, dan yang paling terakhir ini yang penting Pak, terdaftar. Kalau tidak terdaftar maka tidak dapat menggunakan hak pilih. Nah, memang untuk sementara PKPU teknis saya juga belum ada, tetapi yang kami bisa sampaikan sebagai informasi awal seperti itu. Kami tetap berharap Kominfo sebagai corong informasi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya lebih dengan senang hati lagi dapat membantu kami melaksanakan tugas-tugas ini, pelayanan ini, sosialisasi, sehingga pelaksanaan tahapan ini dia benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan dan doakan bersama. Ya. Demikian. Baik Pak Ketua KPU, mungkin saya lanjut ke teman-teman dari partai politik. Mungkin Pak Erik bisa sedikit memberikan gambaran hubungan kerjasama yang selama ini terjalin, apakah dia berjalan dengan baik dengan teman-teman penyelenggara, terutama dengan teman-teman KPU dan juga Bawaslu. Iya, saya kira kalau bilang hubungan kita baik, ya lebih dari baik. Kenapa saya bilang lebih dari baik? Komunikasi, koordinasi kita lancar. Iya. Nggak boleh ada tapinya ya. Kalau saya sudah bilang begini, tidak boleh ada tapinya. Kalau ya, baik. Ya, dan harapannya seperti apa ke depan? Harapan kami ke KPU apa ya, seluruh kerja-kerja yang menjadi tugas, ya termasuk wasit ya, sekaligus. Karena masyarakat juga. KPU dan Bawaslu itu ibarat uang logam, tidak boleh terpisah. Mereka ya harus terus bersama-sama. Kalau satu jalan sendiri ya pasti proses-proses pemilu akan berjalan ya apa ya istilahnya. Mau bilang tidak independen juga saya tidak tahu. Mau bilang pincang juga saya tidak tahu, tapi yang pasti hasilnya tidak akan maksimal. Dan harapan kami dengan seluruh kerja-kerja KPU dan Bawaslu hari ini sampai hari ini di Maluku Barat Daya, yang ada dipertahankan, yang kurang-kurang terus berbenah untuk lebih maksimal, semuanya bertujuan untuk dalam rangka meningkatkan, menjaga kualitas pemilu yang selalu kita lakukan setiap 5 tahun. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Erik. Mungkin langsung dengan Pak Oyang terkait dengan diskusi kita saat ini. Bagaimana hubungan kerjasamanya, juga harapan Bapak ke depan terkait dengan seluruh proses tahapan pemilu serentak di 2024 nanti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya lagi. Bos yang saya hormati, pemirsa yang nanti nonton acara ini, bahwa selama ini hubungan kami partai politik dengan KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu sebagai pengawas pemilu itu baik-baik saja, tidak ada persoalan. Cuma kami minta agar profesionalisme daripada kedua penyelenggara ini harus betul-betul baik, karena ada juga kami temukan di lapangan, ambil misal ada Panwascam di lapangan juga yang sering menggunakan atau memanfaatkan tugas dan tanggung jawab ini melenceng daripada seharusnya ketentuan aturan yang sebenarnya. Iya, artinya kami harus mengoreksi ini sehingga
ke depan ini kan semua ini kan harus bisa didukung yang baik, karena demokrasi ini kan pesta rakyat. Walaupun ada kompetisi di dalam situ antara partai politik, tapi harapan kita bahwa demokrasi ini harus berjalan jujur dan adil, mendatangkan suasana yang nyaman dan damai di tengah-tengah masyarakat, sehingga siapapun yang nanti rakyat pilih itu bukan karena kebetulan, tapi itu pilihan Tuhan, pilihan hati rakyat yang kepada orang-orang yang nanti terpilih pada saat itu. Jadi mungkin titipan pesan kami buat Bawaslu dan KPU, artinya kalau komunikasi hubungan kerja semua baik-baik saja, tetapi mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan di bawah, itu yang perlu ada pembenahan yang lebih baik. KPU dalam mengawasi pelaksanaan yang ada di kecamatan, begitupun Bawaslu dengan yang ada di kecamatan, ini semua harus berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih Bapak Oyang yang sudah menanggapi apa yang ditanyakan. Mungkin kita akan segera menyelesaikan podcast kita di hari ini kepada kedua Bapak, terutama untuk Bapak Theo. Mungkin pertanyaannya simpel saja Pak. Terkait dengan seluruh tahapan ini, apakah juga melibatkan pihak di luar struktur ini, misalnya masyarakat atau lembaga lain dalam melaksanakan kampanye? Iya, sejak tanggal 24 Juni Bawaslu secara nasional sudah melonsing pendaftaran pemantau pemilu. Pemantau pemilu ini dibuka untuk semua komponen masyarakat dengan persyaratan yang juga harus dipenuhi. Misalnya organisasi masyarakat, organisasi pemuda, semua yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemantau pemilu, mendaftarkan diri untuk menjadi pemantau pemilu. Nah, itu bagian dari upaya kita supaya melibatkan semua komponen masyarakat, elemen masyarakat untuk juga bisa melakukan pengawasan. Di regulasi itu juga diatur bagaimana tugas-tugas pemantau pemilu. Pasti ada batasan-batasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tugas pengawasan, kita lebih condong ke bagaimana upaya pencegahan. Nah, karena itu yang tadi awal sudah saya jelaskan terkait dengan roadshow yang kita lakukan kepada partai politik, mengingatkan itu bagian dari menghindari jangan sampai ada potensi-potensi baik sengketa maupun pidana depan. Nah, karena bukan hanya partai politik, kita juga berkoordinasi dengan teman-teman KPU. Karena tugas pengawasan kita yang diatur Undang-Undang 7 2017 itu kepada semua partai politik maupun KPU dalam kaitan dengan sengketa tadi. Nah, karena sengketa ini antara partai politik dengan KPU terhadap keputusan maupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian kita juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan negeri Maluku Barat Daya berkaitan dengan pembentukan sentra penegakan hukum terpadu. Karena di Bawaslu itu yang nanti masuk sebagai pidana pemilu itu akan digodok di sentra penegakan hukum terpadu sampai nanti tahapan proses peradilannya. Nah, karena itu tahapan ini juga kita sudah menyiapkan dan sudah berkoordinasi. Sprint dari kedua institusi juga sudah disampaikan kepada Bawaslu, tinggal berproses dengan keputusan untuk pembentukan Gakumdu. Mungkin ini terakhir ya bagian dari harapan kami Bawaslu. Kita juga berharap ada partai politik juga terhadap misalnya yang tadi Pak Boyang Borel sampaikan, petugas yang mungkin secara tugas tidak independen di lapangan. Nah, regulasi ini juga memberikan ruang untuk harus dilaporkan. Jadi memang kita di Bawaslu kalau tidak ada laporan kita tahu pasti tidak ada masalah di bawah tuh. Nah, karena itu kita tetap menginstruksikan teman-teman kita pengawas baik di tingkat kecamatan sampai pada pengawasan di TPS pada saat proses pemilihan tetap harus sesuai dengan aturan. Ya, karena ada sanksi-sanksinya. Ya, baik sanksi dipecat maupun sanksi pidana kalau misalnya yang dilakukan itu pidana. Kalau tidak salah pengalaman pemilu sebelumnya juga ada aparatur kita yang ada di tingkat ad hoc juga dikenakan sanksi karena soal independensi tadi. Ya, karena itu Bawaslu dari sisi aturan memang tidak main-main untuk bagaimana memproses petugas kita yang ada di lapangan. Mungkin itu harapan kami
kepada semua sahabat Bawaslu yang mendengar maupun menonton nanti podcast ini. Kita berharap juga kita tidak hanya mengharapkan lembaga pemilu dalam hal ini secara teknis oleh teman-teman KPU maupun tugas pengawasan oleh Bawaslu, tetapi semua komponen masyarakat merasa penting bahwa pesta demokrasi itu adalah bagian terpenting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu harus terlibat secara bersama. Aturan ada, dan karena itu kalaupun ada hal-hal yang merasa tidak sesuai dengan aturan, silakan dilaporkan. Bawaslu secara kelembagaan terbuka untuk setiap laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pemilihan umum. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih Pak Host. Ya, terima kasih Pak dari Bawaslu. Mungkin dari KPU mungkin ada closing statement dan juga harapannya seperti apa yang ingin disampaikan pada saat ini. Silakan Pak. Bahaya, ini closing statement ini saya merasa seperti calon yang sementara berkampanye dan kemudian oleh Pak, tolong closing statementnya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sekedar melanjutkan dari apa namanya disampaikan oleh teman Bawaslu, bahwasanya memang penyelenggaraan pemilu pesta demokrasi ini memang ada yang juga menolak konsep penyebutan pesta demokrasi. Memang ini bukan hanya kerja kami penyelenggara, tetapi ini kerja kita bersama. Ada banyak dimensi yang bisa melibatkan semua pihak. Ada beberapa dimensi yang selalu kita lihat hanya cuma perhelatan ini dimensi politisnya yang paling kuat. Jadi bagaimana merebut kekuasaan, memperoleh kursi, kemudian bagaimana membentuk pemerintahan, kan begitu dimensi politiknya. Padahal kalau kita cermati, dimensi ekonominya juga ada. Kemudian yang paling utama sebenarnya ini adalah dengan perhelatan demokrasi ini, sebenarnya adalah momen untuk anak bangsa ini bersatu gitu. Jadi bukan hanya tercerai-berai karena pertentangan dalam pilihan dan lain-lain. Oleh karena itu harapan kami, mungkin ini kita bicara soal dimensi ekonomi dulu ini. Begitu banyak anggaran yang disiapkan secara nasional untuk membiayai pesta demokrasi ini. Sementara anggaran ini dia hanya berputar di beberapa kalangan tertentu saja. Malah banyak kalangan bawah, masyarakat awam, masyarakat biasa, pelaku ekonomi yang kecil, itu sama sekali tidak mengalami, tidak turut merasakan dampaknya. Nah, kami mungkin kali ini, kami secara nasional KPU mengimbau kepada teman-teman partai politik, ketika proses ini dia berjalan, mungkin ketika teman-teman itu kan ada diperkenankan untuk mencetak bahan kampanye, kemudian memberikan souvenir dan lain-lain. Jangan lagi kemudian terpaku pada barang-barang jadi yang di pabrik, tetapi mungkin bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan pelaku usaha kecil, industri rumahan, mempersiapkan itu sehingga teman-teman bayar, beli dari industri rumahan misalnya, topi ke apa begitu, ditempelkan stiker partainya begitu, lalu diberikan sebagai bahan kampanye. Itu dia kemudian orang semua banyak yang merasakan manfaat dari perhelatan demokrasi. Kalau kembali ke yang tadi soal momen anak bangsa bersatu, teman-teman kalau teman-teman kita kalau di TPS itu, satu TPS itu anggarannya itu berapa, itu sedikit sekali operasionalnya itu. Tetapi ketika dari pemilu ke pemilu, kami mengamati TPS itu dihias Pak. Dihias dengan begitu indahnya. Kemudian di sana ada beberapa TPS juga yang ketika selesai proses pemungutan suara, itu langsung makan bersama. Kalau KPU yang memfasilitasi atau membiayai itu luar biasa Pak. Tapi tidak pernah itu dibiayai. Tapi kemudian ini menimbulkan satu pikiran, satu harapan bahwa benar proses demokrasi ini harusnya adalah proses di mana anak bangsa ini bersatu begitu. Terlepas nanti siapa yang terpilih, siapa yang jadi pemenangnya, tetapi proses ini harus kita laksanakan dengan yang tadi, riang gembira dengan semangat kebersamaan. Kami menitipkan ini kepada seluruh teman pemilih, saudara di Maluku Barat Daya, apapun pilihannya,
begitu ya. Apapun pilihan partainya, kita ini saudara, tetap jaga kebersamaan, tetap jaga kekompakan. Maluku Barat Daya ke depan diberkati dan menjadi lebih baik lagi dengan perhelatan ini. Mungkin demikian yang bisa disampaikan sebagai penutup. Kalwedo dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung podcast kita di saat ini, dan oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Dan untuk masyarakat Maluku Barat Daya, mari cerdas dalam mengikuti seluruh tahapannya dan terus mengikuti perkembangan informasi, terutama dari program Diskominfo Menyapa ini, bahwa kegiatan ini bukan berakhir di sini. Akan ada lagi podcast-podcast selanjutnya terkait dengan seluruh tahapan, dan kami juga akan menghadirkan narasumber, tetapi juga dari partai-partai politik yang lain yang belum sempat kami hadirkan. Dan untuk saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak yang sudah hadir, dan kami akan menutup podcast ini dengan ucapan terima kasih dan Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, I've been dreaming, seeing it, a life worth living.